Sablon awal mulanya berdiri itu pada tahun berapa sih? Paling kalau awal tahun berdiri itu tahun 2019 akhir ya, pas COVID, kalau nggak salah bulan-bulan Desember. Kita awal mula di toko sebelah tuh samping gini, yang kontrak kedua. Yang kontrak pertama itu cuman berjalan 6 bulan, terus kesini baru jalan setahun, jadi baru setahun setengah lah kita jalan di bidang printing ini ya. Mulai dari tahun 2019 ya? Ya, dari 2019. Kegiatan usahanya sendiri itu apa saja? Paling kalau dari produksian kita kebanyakan dari kaos ya, tapi sekarang mulai melebarkan sayap lagi dari souveniran, dari merchandise, juga dari percetakan, dari undangan, spanduk, sama foto-foto, foto kayak gitu. Karyawan sendirinya ada berapa? Nah, kalau karyawan sendiri sih yang tetap ada satu ya. Kalau yang bantu-bantu ada dua sampai tiga mungkin. Dari selain yang tetap di sini ada dua atau tiga. Untuk produksinya masih manual atau sudah menggunakan? Untuk produksi kita menggunakan dua sistem, ada yang manual, ada yang digital. Kalau yang manual itu dari sablon kayak ya, sablon dari tinta rubber ke tinta plastisol. Kalau yang digitalan kita udah pakai DTF sama sablon digital. Nah, pemasaran ini masih biasa atau udah online? Nah, kalau pemasaran sih kita awal-awal offline ya, terus kesininya juga udah mulai di online. Kita juga kebantu sama reseller sih. Ada yang ngambil ke kita, dia yang masarin lagi, jadi kita tinggal produksinya doang. Modal awalnya untuk membuka usaha ini berapa? Kalau modal awal sih sekitaran 15 sampai 18 ya. Itu di luar dari kontrakan, dan cuman alat-alat doang. Untuk keuangannya apa dicatat atau enggak gitu? Kalau keuangan sih dulu masih manual ya, kita catat di HPS. Kalau sekarang sudah masuk ke Excel mungkin ya. Terus sekarang juga udah banyak aplikasi kan, kayak buku kas kayak gitu, mungkin lebih double lagi pencatatannya. Soalnya dicatat terus menggunakan komputerisasi ya? Komputerisasi. Tutup bukunya juga per tanggal 28 ya, 28 kita tutup lihat penghasilannya berapa dari omset sama labanya. Untuk penentuan harga produknya itu berapa dan jumlah penjualan per hari itu berapa? Kalau penjualan per hari paling rata-rata di 6 biji kalau kaos ya. Kalau kaos 6 biji, kalau yang sepatu juga nanti sih kadang bisa 3 sampai 4 per hari. Banyak. Dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tahu semua sektor terkena dampak. Ada langkah apa yang aktif? Nah, mungkin dalam pandemi ini kita manfaatin kayak yang bikin spanduk gitu ya, bikin spanduk kayak yang penyulutan, kayak yang 5M kayak gitu. Kaos-kaos juga paling kita beranjaknya ke satuan sih ya, satuan. Terus satgas juga suka ada sih yang bikin kaos yang buat apa penyulutan gitu, tim paling dari gitu doang sih. Sama online juga sih, Tokopedia juga kita punya. Mungkin teman-teman cukup wawancaranya sedikit saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, untuk lebih jelasnya, dari wawancara tersebut akan saya sampaikan melalui presentasi berikut. Latar belakang industri, ya industri yang kami kunjungi untuk memenuhi tugas kunjungan mata kuliah ekonomi manajerial adalah pelaku industri sablon dengan nama brand Mars yang berlokasi di Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam pembahasan wawancara tersebut, kami membahas company profile, manajer produksi, manajerial pemasaran, manajerial keuangan, manajerial harga, dan manajer menghadapi kondisi company profile atau profil usaha. Industri sablon ini berdiri sejak bulan Desember tahun 2019. Awal mula pendirian industri sablon sampai dengan saat ini terhitung sudah 2 kali berpindah tempat usaha. Untuk tempat usaha yang pertama berjalan kontrak selama 6 bulan, sedangkan untuk tempat usaha saat ini sudah berjalan selama 1 tahun. Manajerial produksi yang dijalankan oleh pemilik industri sablon ini awalnya hanya memproduksi berupa produk baju baik berlengan panjang ataupun berlengan pendek. Namun untuk saat ini produksi yang dihasilkan dan dipasarkan sudah bervariasi, yaitu seperti souvenir, percetakan undangan, banner, dan foto-foto berukuran besar. Industri sablon mempunyai 1 tenaga kerja tetap dan 2 tenaga kerja lepas. Proses produksi sablon menggunakan 2 metode, yaitu manual untuk produksi sablon baju, sedangkan digital untuk produk lainnya. Manajerial pemasaran. Pemasaran pada industri sablon Mars pada awal berdiri hanya menggunakan sistem offline, yaitu hanya memasarkan produk dengan cara mendisplay di toko dan menunggu pembeli datang. Tetapi untuk saat ini, sistem pemasaran yang digunakan industri sablon Mars yaitu sistem offline, sistem online, dan mempunyai beberapa reseller. Menurut pemilik, untuk sistem pemasaran yang paling membantu bisnisnya dan paling banyak menjual produk yaitu sistem reseller. Manajerial keuangan. Modal awal industri sablon Mars berkisar antara 15 juta sampai dengan 18 juta di luar kontrak tempat usaha, dan modal ini hanya digunakan untuk membeli alat-alat produksi saja. Pencatatan keuangan industri sablon Mars pada awalnya hanya menggunakan cara manual, yaitu mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan di kertas HPS. Namun untuk saat ini, industri sablon menggunakan pencatatan keuangan dibantu dengan aplikasi Microsoft Excel dan buku kas. Untuk periode perhitungan keuangan, industri Mars menutup pembukuan bulanannya setiap tanggal 28. Manajerial penentuan harga. Pada observasi kami ke industri sablon Mars, pemilik sablon tidak berkenan memberikan informasi mengenai penentuan harga jual, karena ini merupakan privasi usahanya. Penjual per hari rata-rata untuk baju yaitu 6 pieces, sedangkan untuk banner biasanya 1 hari terjual 2-3 pieces. Manajerial menghadapi pandemi. Pada situasi pandemi COVID-19 saat ini, industri sablon Mars memanfaatkan ini sebagai peluang bisnisnya untuk menjual banner-banner yang menyuarakan dalam menjaga kesehatan, contohnya seperti banner anjuran mencuci tangan dan memakai masker. Pemilik industri sablon Mars menerangkan adanya pandemi 19 ini tidak berpengaruh terhadap usahanya. Terlebih malah menguntungkan karena pelanggan-pelanggan baru bermunculan. Untuk produk baju sablon sendiri banyak diminati untuk dijadikan seragam Satgas COVID-19. Baiklah, sekian observasi dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.